Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setelah mendengar kata-kata Cukuangseng, Raja Lapis Baja Emas menyipitkan matanya dengan tatapan merah di matanya. Haruskah kamu ikut aku kembali untuk dihukum? Atau haruskah aku membawamu kembali dengan secara paksa? Mendengar ini, Cukuangseng tidak menjawab. Dia melirik ke arah Raja Lapis Baja Emas, lalu bertanya, dikatakan bahwa Kaisar memberi Anda token kualifikasi ke rumah penjaga. Saya ingin tahu apakah ini masalahnya. Dia melirik ke arah Liu Fei dan segera bereaksi dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu layak untuk datang ke rumah penjaga untuk mendapatkan token kualifikasi? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Dia berencana memasuki tanah telantar. Jadi, tentu saja tidak mungkin meninggalkan Liu Fei sendirian. Jadi dia memerlukan token kualifikasi lain. Aku tidak tahu harus berkata apa. Raja Lapis Baja Emas mencibir. Dia menjabat tangannya yang besar, dan danau di bawahnya melonjak dengan hebat. Danau itu melonjak, dan kolam air berukuran 100 kaki naik ke langit, berenang seperti naga air di langit. Penjara naga air, Raja Lapis Baja Emas berteriak, dan naga air itu berdiri keluar dengan marah dan melihat lilit Cukuangseng. Wajah Cukuangseng tampak tenang. Dia melihat naga air yang berenang di sekitarnya, perlahan-lahan mengencangkan seperti ular piton raksasa yang membungkus mangsanya, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Kekuatan Raja Lapis Baja Emas ini jauh lebih kuat daripada Long Li, pangeran keempat dari keluarga kerajaan Zhenong. Menurutnya, tingkat kultivasinya setidaknya berada di ranah Zotian tingkat kedua. Tapi dengan kekuatannya saat ini, bagaimana bisa dia takut sama sekali? Begitu dia memikirkan hal ini, Cukuangseng mengarahkan pandangan tajamnya ke Raja Lapis Baja Emas. Segel di tangannya berubah dan kekuatan mentalnya dilepaskan tanpa syarat olehnya saat ini. Kekuatan spiritual melonjak dan berubah menjadi lautan spiritual, beriak di langit. Untuk sesaat, seluruh dunia tampak menjadi gelap, dan guntur rendah terus berlanjutan dan bergemuruh dengan keras. Dengan kekuatan angin dan guntur, kamu telah memadatkan sumber ilahi, dan telah menembus kekuatan spiritual tingkat keempat. Wajah Raja Lapis Baja Emas berubah, karena keterkejutan dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Bagaimana kekuatan spiritual anak laki-laki ini bisa meningkat begitu pesat? Serahkan token kualifikasi, dan kamu bisa pergi. Cukuangseng dikelilingi oleh angin kencang, guntur, dan kilat. Dia menatap Raja Armor Emas dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Raja Lapis Baja Emas menekan kengerian dia dalam hatinya, dan memaksa dirinya untuk mencibir. Bahkan jika kamu menerobos kekuatan spiritual tingkat keempat, kamu masih bukan tandingan raja ini. Sudut mulut Cukuangseng sedikit terangkat, membuat lengkungan tajam seperti pisau. Dia ingin mencoba kekuatan spiritual tingkat keempat pada Raja Baja Lapis Emas, untuk melihat seberapa kuatnya. Begitu dia memikirkan hal ini, kekuatan mentalnya seluruh tubuhnya melonjak, dan gumpalan angin dan kekuatan guntur mengalir melaluinya seperti naga perak. Sesaat berikutnya, Cukuangseng maju selangkah dan mengambil botol dengan telapak tangannya. Dengan jatuhnya telapak tangan, kekuatan spiritual yang tak terlukiskan meraung, menyebarkan danau di bawahnya tenggelam beberapa kaki. Kekuatan yang menindas membuat para penjaga lapis baja emas di kejauhan tampak ngeri. Apakah ini kekuatan dari kekuatan spiritual kelas 4? Benar-benar tidak kalah dengan ranah Zotian.
Naga air yang melilitnya meledak saat ini. Telapak kekuatan mentalnya menyerang Raja Lapis Baja Emas. Merasakan kekuatan yang mengerikan datang ke wajahnya, Raja Lapis Baja Emas dipenuhi dengan ketakutan. Anak ini baru saja menyelesaikan terobosan, dan dia sangat ahli dalam mengendalikan kekuatan mental tingkat keempat. Ini membuatnya sulit untuk percaya. Wajah Cukuangseng menunjukkan ekspresi dingin. Ini bukan pertama kalinya dia mengendalikan kekuatan spiritual tingkat keempat. Jadi tentu saja dia tidak akan merasa canggung sama sekali. Tombak emas, api air. Raja Armor Emas memegang tangannya, dan tombak emas seperti cairan muncul di tangannya. Badan senjatanya terbakar dengan api berwarna biru air, yang tampak seperti gelombang air yang melonjak dari kejauhan. Dia memegang tombak emas air api di tangannya dan menusuknya secara tiba-tiba, memukul telapak tangan spiritual dengan keras. Tombak emas itu bergetar dan api biru air yang sangat besar keluar darinya dan menghantam telapak tangan spiritual. Telapak tangan spiritual hancur, lalu berubah menjadi titik cahaya yang menghilang hingga tak terlihat. Raja Lapis Baja Emas terkena kekuatan serangan balik dan ditembakkan ratusan kaki di udara. Saat menstabilkan tubuhnya, wajah Raja Armor Emas penuh dengan kesungguhan. Serangan biasa lawan begitu kuat. Pada saat ini, angin kencang terjadi antara langit dan bumi, dan guntur bergema seolah kekuatan surga telah turun. Raja Jirah Emas mendongak dengan waspada dan melihat takhta ungu emas tinggi di langit. Takdir spiritual, dia berkata dengan ngeri. Dia tidak asing dengan tindakan Cukuangseng. Sosok Cukuangseng melonjak ke langit dan mendarat di singgasana dewa. Dengan kekuatan telapak tangan, gelombang aura yang tak terlukiskan menyapu, lalu menyatu dengan dunia ke segala arah. Suara guntur antara langit dan bumi menjadi semakin dahsyat pada saat ini. Sinar guntur dan kilat menjambar langit, seketika meruntuhkan pegunungan dan hutan di sekitarnya hingga rata dengan tanah. 4 segel terperangkap di kunci langit. Mata tajam Cukuangseng tiba-tiba muncul. Telapak tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan dia berteriak dengan suara rendah. 4 segel emas ungu naik ke langit, lalu meledak menjadi aliran deras, menyapu langit dan bumi. Rantai emas ungu keluar dari sana, seperti 100 ular yang melilit, lalu menuju Raja Lapis Baja Emas. Tirai langit api air. Wajah Raja Lapis Baja Emas mengeri. Tombak emas menari-nari di tangannya, dan nyala api biru terus menyembur keluar darinya dengan cepat berkumpul ke depan. Dalam sekejap, tirai cahaya biru laut besar muncul di antara langit dan bumi. Di atas tirai tipis, nyala api biru laut berkedip-kedip dan mengeluarkan suhu yang panas. Rantai emas ungu melesat ke arah tirai tipis, satu demi satu membombardir, menyebabkan dia beriak. Tidak lama kemudian, tirai langit api air yang tampak padat meledak berkeping-keping dan hancur total oleh rantai emas ungu. Saat berikutnya, rantai emas ungu menembus udara, lalu melesat ke arah Raja Armor Emas seperti kilat. Raja Armor Emas sangat ketakutan. Dengan kilatan tajam di matanya, dia benar-benar meledakkan tombak emas api di tangannya. Fluktuasi kekuatannya tak terlukiskan berdampak, dan api biru meledak dengan dahsyat pada saat ini, menutupi seluruh dunia. Ekspresi Cukuangseng langsung berubah. Dia buru-buru membawa Liu Fei memaksimalkan kecepatannya, lalu meninggalkan area danau. Ada suara letusan terus-menerus, dan di bawah nyala api biru laut, air di danau dengan cepat menyusut. Dalam waktu kurang dari 10 napas, air itu menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan dasar danau berwarna kuning lumpur yang kering dan retak. Raja berbaju zirah emas ini cukup tegas. Dampak kekerasan berangsur-angsur menghilang. Cukuangseng mengangkat kepalanya, lalu melihat ke depan. Rupanya, Raja Armor Emas memanfaatkan ledakan sebelum dari tombak emas api.
dan memimpin para penjaga segera melarikan diri dari sini. Dia melarikan diri, tapi saya pasti akan mendapatkan token kualifikasi ini, kata Cukuaseng dengan wajah dingin. Di istana Shenlong. Bahkan, kamu pun juga gagal. Di kursi naga, Kaisar Longtian memandang Raja Lapis Baja. Di bawahnya dengan ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia paling tahu kekuatan Raja Lapis Baja Emas. Bahkan jika dia berada di ranah Zotian tingkat kedua, akan sulit baginya untuk unggul. Apakah kekuatan mental anak itu benar-benar mencapai tingkat keempat? Kaisar Longtian bertanya. Raja Lapis Baja Emas berlutut dengan satu kaki, mengangguk saat berkata, untuk beberapa alasan, kekuatan spiritual anak itu tiba-tiba meningkat ke tingkat keempat. Mendengar ini, wajah Kaisar Longtian perlahan menjadi serius. Bakat Cukuangseng sudah ditunjukkan membuatnya merasa sedikit takut. Sepertinya, aku sendiri yang harus mengambil tindakan. Wajah Raja Armor Emas terkejut dan kemudian dia berkata, setelah kejadian ini, bocah laki-laki itu mungkin akan lebih berhati-hati. Mustahil menemukan dalam waktu yang singkat. Siapa bilang kita akan mencarinya? Longtian berkata dengan tenang. Dia tersenyum, lalu berkata dengan ekspresi tidak bisa dijelaskan. Apa maksud Kaisar? Raja Jensia bertanya dengan ragu. Dalam 1 bulan, tanah terlantar akan terbuka. Dengan token kualifikasi di tangannya, akankah anak itu memilih untuk menyerah? Kaisar Longtian berkata sambil tersenyum. Raja berzirah emas itu mengerutkan kening saat berkata, kamu tahu, itu kolam naga dan sarang harimau. Jadi apakah anak itu akan berani masuk? Kaisar Longtian perlahan menggosok telapak tangannya ke sandaran tangan, dan matanya bersinar dengan wajar ya aneh. Aku tidak banyak berhubungan dengan anak ini. Tapi aku juga tahu bahwa dia adalah pria yang sombong. Dan tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Dia berbicara perlahan. Ketika dia selesai berbicara, dia melirik ke Raja Armor Emas dan berkata, mungkin apa yang kamu lihat sebagai sarang harimau hanyalah situasi berbahaya yang bisa kamu masuki. Setelah mendengar ini, Raja Lapis Baja Emas tidak bisa menahan ekspresi dingin di wajahnya. Jika anak itu benar-benar berpikir demikian, dia terlalu naif. Sebagai penguasa kekaisaran Shenlong, kekuatan Kaisar Longtian sulit diperkirakan. Dapat dikatakan bahwa bahkan praktisi Rana Zotian biasa hanya dapat menahan kesombongannya di depan Kaisar. Dan tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Bersiaplah untuk menyebarkan berita tentang tanah terlantar. Kaisar Longtian tersenyum tipis, dengan tatapan tajam di matanya. Dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh junior nomor 1 di Kekaisaran Shenlong. Bawaanmu mengucapkan selamat tinggal. Raja Lapis Baja Emas menangkupkan tangan lalu keluar. Melihat sosoknya yang telah pergi, Kaisar Longtian tampak acuh tak acuh, dan dia mengangkat matanya untuk melihat keluar aula. Samar-samar, sepertinya ada gelombang aura yang sangat kuat yang menyebar di udara, membuat seluruh ibu kota kekaisaran bergetar. Entah kenapa, dia punya firasat samar di hatinya, bahwa pembukaan tanah terlantar kali ini akan sangat meriah. Kekaisaran Shenlong kita benar-benar telah menghasilkan junior yang baik. Tapi sayang sekali, aku hanya bisa membunuhmu. Sebuah suara dingin terdengar dan sosok Kaisar Longtian perlahan menghilang ke dalam aula. Kamu ingin pergi ke ibu kota kekaisaran? Wajah cantik Liu Fei berubah dan dia berkata dengan kaget. Cukuangseng tersenyum tipis lalu berkata, terus ditinggal di Kekaisaran Shenlong hanya akan mengarah pada pengejaran tanpa akhir. Jika kita ingin menghindari ini, kita harus pergi ke ibu kota Kekaisaran dan memasuki tanah terlantar. Mendengar ini, wajah Liu Fei berangsur-angsur menjadi serius.
Dia menatap Cukuang Seng lalu berkata, "Apakah ini hal gila yang kamu katakan sebelumnya?" "Tidak, buruk." Cukuang Seng mengangguk saat berkata, "Aku akan memasuki tempat terlantar itu cepat atau lambat. Jadi mengapa tidak membawamu bersamaku kali ini? Tapi kami hanya memiliki satu token kualifikasi di tangan kami." Cukuang Seng tersenyum lalu berkata, "Apakah tidak ada token lain di tangan Raja Armor Emas?" Liu Fei mengedipkan matanya yang cantik saat berkata, "Jika kita pergi ke ibu kota kekaisaran, Kaisar Longtian pasti akan muncul. Jika dia mengambil tindakan, jangan berbicara tentang mendapatkan token kualifikasi. Bahkan meninggalkan ibu kota kekaisaran adalah sebuah masalah." Cukuang Seng memegang tangan Gionya lalu terkekeh. "Percayalah, tidak peduli siapa yang muncul, kita bisa memasuki tanah terlantar." Suaranya tidak nyaring, tapi mengandung makna yang dalam. Semacam rasa percaya diri yang datang dari dalam diri sendiri. Kepercayaan seperti ini tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bahkan saat menghadapi dengan orang kekuatan di kerajaan naga seperti Kaisar Longtian, Liu Fei menatap wajah yang tersenyum di depannya. Dia memegang tangan besar Cukuang Seng lalu berkata dengan lembut, "Saya percaya pada laki-laki saya." Hahaha, oke. Dia ingin melihat betapa menakutkannya Kaisar Longtian ini. Tanah terlantar, tunggu aku. Dia mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Matanya bersinar karena rasa dingin yang menembus tulangnya. Ada beberapa hutang dan dendam. Mungkin dia harus melunasinya. Pada 1 bulan berikutnya, Cukuang Seng dan Liu Fei mulai berkultivasi. Meski dia tidak takut dengan kolam naga dan sarang harimau di ibu kota kekaisaran. Namun, ada beberapa hal yang perlu dia persiapkan sepenuhnya. Karena kekuatan Kaisar Longtian tidak bisa dianggap remeh. Jika dia tidak memiliki sarana yang cukup kuat untuk menjaga bagian bawah kotak, saya khawatir tidak akan ada jalan untuk kembali. Diperkirakan tabrakan ini akan berlangsung sangat sengit. Di ruang pohon kuno, Cukuang Seng duduk bersila di depan monumen pencerahan. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya lalu bergumam, "Masih gagal. Tahta dan kode Roh Kudus. Saya harap saya bisa mendapatkan pemahaman sebelum tanah terlantar terbuka." Cukuang Seng bergumam lalu perlahan menutup matanya lagi. 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Gunung Shenlong. Ini adalah gunung yang sangat besar yang terletak di dalam ibu kota kekaisaran. Gunung itu setinggi 10.000 kaki, seolah-olah terhubung dengan 9 langit, dan terlihat sangat kuat. Dalam keadaan normal, tidak ada seorang pun yang ada di sini. Karena keluarga kerajaan Shenlong memiliki larangan yang cukup jelas, siapapun yang berani muncul di sini akan dibunuh tanpa ampun. Namun hari ini terlihat berbeda. Gunung Shenlong yang tampak ramai dengan sosok-sosok gelap berdatangan dari segala arah dan berkumpul di kaki gunung. Mata semua orang berfokus pada puncak gunung, di mana beberapa bintik hitam telah terlihat samar. Dan bintik hitam ini adalah praktisi terbaik dari keluarga kerajaan Shenlong. Pada saat ini, terdengar suara angin bertiup, dan cahaya ungu kemasan terlihat mengalir deras dari kejauhan, seperti kilat, dan akhirnya muncul di atas puncak gunung. "Lihat, Kaisar!" Di kaki gunung, banyak orang berlutut dan berteriak serempak. Suara mereka bergema di seluruh langit. Di puncak gunung Shenlong, banyak orang kuat dari keluarga kerajaan juga berlutut dan berteriak serempak seperti ekspresi hormat. Kaisar Longtian mengangguk sedikit. Dia melihat ke bawah, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat tinggi ke langit. Ekspresi perlahan menjadi serius. Selanjutnya adalah pembukaan tanah terlantar. Terima kasih.